Saat pergi ke swalayan, kita pastinya akrab dengan jenis minuman yang memiliki label zero sugar. Biasanya minuman dengan label ini merupakan jenis minuman bersoda yang hadir dalam berbagai merek dan ukuran. Hal yang paling menarik dari minuman ini jelas terletak pada rasanya. Meski memiliki label zero sugar, nyatanya minuman-minuman tersebut masih terasa manis di lidah, layaknya minuman yang memakai gula. Dari sinilah ada sejumlah pertanyaan yang menarik untuk dibahas, yaitu benarkah minuman berlabel zero sugar itu sama sekali tak mengandung gula? Kalaupun tidak mengandung gula, lalu kenapa minuman-minuman itu bisa terasa manis? Ternyata minuman zero sugar itu benar-benar tak mengandung gula. Sebenarnya produsen yang melabeli minumannya dengan sebutan zero sugar itu tidak berbohong. Sebab pada faktanya, minuman-minuman zero sugar khususnya yang bersoda memang tak menggunakan gula alami apapun. Maka dari itu, minuman zero sugar pun juga tak mengandung kalori sama sekali. Sesuatu yang sangat berkebalikan pada minuman yang masih menggunakan gula. Selain itu, dalam beberapa contoh minuman berlabel zero sugar, tak ada pula kandungan protein dan lemak di dalamnya. Sebagai perbandingan, dalam satu kaleng minuman soda dengan gula di dalamnya mengandung sekitar 150 kalori. Dengan demikian, secara kandungan gizi, di dalamnya pun ada perbedaan mencolok antara minuman yang mengandung gula dengan minuman berlabel zero sugar. Biarpun tak mengandung gula, rasa minuman zero sugar sebenarnya tak begitu berbeda dengan minuman biasa. Kalau begitu, mengapa minuman zero sugar bisa tetap terasa manis? Tanpa kandungan gula tetapi bisa tetap terasa manis, itu rasanya seperti sesuatu yang cukup aneh untuk minuman kemasan. Akan tetapi, nyatanya saat ini hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil, karena ada satu zat pemanis buatan yang jadi bumbu rahasia minuman berlabel zero sugar. Biasanya, pemanis buatan yang dipakai berjenis aspartam serta asesulfam potasium. Aspartam merupakan pemanis buatan yang tak mengandung gula alami sama sekali, tetapi punya rasa yang 200 kali lebih manis daripada gula alami. Pemanis ini dibuat dari dua jenis asam amino, yakni asam aspartat dan fenilalanin. Menariknya, kedua zat tersebut sebenarnya bisa ditemukan secara alami di dalam tubuh manusia. Pemanis buatan jenis aspartam ini sudah dikembangkan sejak tahun 1965. Aspartam pun turut digunakan pada berbagai jenis makanan dan minuman lain di seluruh dunia. Misalnya saja yogurt, jus, teh, permen karet, makanan penutup berbahan gelatin, dan tentunya minuman bersoda. Kemudian asesulfam potasium atau SK yang sama-sama digunakan sebagai pemanis buatan untuk makanan dan minuman. WebMD melansir bahwa SK juga lebih manis sekitar 200 kali dari gula alami. Akan tetapi, pemanis buatan yang satu ini juga dapat mempertahankan rasa manisnya itu sekalipun berada pada suhu tinggi. Maka dari itu, selain makanan penutup dan minuman manis, SK juga bisa ditemukan pada beberapa produk yang memerlukan proses panggang. Dilansir Food Insight, SK mulai dikembangkan pada 1967 oleh peneliti di Jerman dan mulai digunakan secara luas sejak 1983 di Eropa. Kemudian pada 1988 di Amerika Serikat. Pemanis buatan ini melalui berbagai proses kimia yang melibatkan asetoasetamid, sulfur trioksida, dan potasium hidroksida. Hasil akhir dari pemanis buatan ini berupa bubuk atau kristal yang penggunaannya diatur secara ketat karena tingkat kemanisannya ratusan kali lebih kuat ketimbang gula alami. Apakah minuman zero sugar aman dikonsumsi? Jika kita sudah tahu bahwa minuman berlabel zero sugar menggunakan pemanis buatan yang melewati rangkaian proses kimia, lantas apakah mengkonsumsi pemanis buatan seperti itu aman untuk tubuh? Jawabannya singkat adalah ya, tetapi dengan sejumlah hal yang perlu diperhatikan di baliknya. Khusus untuk aspartam, batas konsumsi harian yang dianjurkan sekitar 0 hingga 40 mg per kilogram bobot tubuh orang yang mengkonsumsinya dalam sehari. Jika satu kaleng minuman zero sugar mengandung sekitar 200 hingga 300 mg aspartam,
maka orang dewasa dengan bobot 70 kg bisa mengkonsumsi 9 hingga 14 kaleng sehari. Jika ia tidak menerima asupan makanan lain, yang mana hal itu pun sangat tidak dianjurkan. International Agency for Research on Cancer memberikan klasifikasi kategori 2B bagi aspartam. Kategori ini sendiri berarti pemanis buatan tersebut kemungkinan bersifat karsinogenik bagi manusia. WHO menyebut dalam takaran yang sesuai dengan anjuran, aspartam sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, masih perlu penelitian lebih lanjut soal dampak-dampak lain, semisal kanker dan masalah jantung yang bisa ditimbulkan pemanis buatan ini jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Yang jelas, pastikan kalau konsumsinya tak berlebihan dan perhatikan efek yang dapat ditimbulkan jika tubuh memiliki kondisi tertentu. Dengan demikian, kita bisa tetap merasakan keunikan rasa manis dari minuman yang sebenarnya tak mengandung gula sama sekali.